Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada tanggal 21 Maret. Kita mengucap syukur bahwa sepanjang perjalanan kita sampai pada minggu hari ini, Tuhan menyertai kita dengan anugerah yang luar biasa. Ada kesehatan, ada sukacita, ada pergumulan, tapi kita tetap mengucap syukur karena Tuhan yang mendampingi kita. Mari kita angkat puji-pujian kita kepada Tuhan, menyenangkan hati Dia, agar sepanjang hidup kita boleh mengalami hari-hari yang penuh kemenangan karena Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Mari semua jemaat, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini, bawa hati, datang kepada Dia. Dia mengenal kita satu persatu, biar kita juga belajar mengenal Dia. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh-Nya. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat pujian ini. Ada satu pribadi yang mengenal hati kita. Katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Kau yang membawa kami mendekat kepadamu, biar kami boleh tetap tinggal Tuhan di dalam kasih yang menaungi kami. Katakan kembali pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang.
ada sukacita yang indah bersama Tuhan. Dan kita mau terus menghadapi hari-hari kita. Saat ini kita mengalami peperangan rohani saudara-saudara. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Entah itu penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan. Apapun masalah yang ada di hadapan kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan kemenangan kita di dalam Tuhan. Angkat selalu pujian. Itu akan membawa kekuatan bagi kita semua. Mari saudara kita angkat pujian ini. Bahwa ada kuasa dalam pujian karena Tuhan bertahta di sana. Haleluya. Tuhan, jangan lupakan puji-pujian kita selalu, saudara. Baik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu bawa pengharapan kita bahwa di dalam segala situasi yang sulit sekalipun kita tidak melihat apapun jalan keluar di depan kita, kita mau melihat di ujung sana ada tangan Tuhan yang selalu terbuka dan bukan jalan untuk kita. Tetap percaya saudara, apapun keadaannya, tetap percaya hati kita. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana
Hati kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali bertemu dengan Bapak, dengan Ibu Saudara. Di pagi hari yang indah ini, kita terus membicarakan tema sepanjang tahun, yaitu pengharapan. Pagi ini kita akan berbicara dengan subtema, pengharapan itu diinvestasikan Tuhan. Puji Tuhan. Allah adalah investor pengharapan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebab Yesuslah pengharapan itu. Di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan, akulah roti hidup, akulah jalan, akulah kebenaran," dan sebagainya. Boleh kita katakan bersama bahwa akulah pengharapan. Itu juga adalah julukan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus menginvestasikan pengharapan kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah Bapak Ibu Saudara mau dan bersedia menjadi agen-agen dari pengharapan itu? Itulah yang menjadi pertanyaannya. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai 7. Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di hadapanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, mau nyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau temukan umurku. Bagiku, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Ayat 7 sekali lagi. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Inilah menjadi ayat utama dalam pembahasan firman Tuhan di pagi ini.
ayat yang ke-7. Hal yang pertama kita akan melihat bahwa Tuhanlah investor pengharapan. Di dalam ayat 2 kita lihat pelaku investasi yang gagal fokus. Pelaku investasi yang gagal fokus. Dikatakan di sana, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Ini adalah kisah kehidupan dari seorang Daud. Dari semua segi kehidupannya diceritakan di dalam kisah ini. Mungkin waktu itu Daud dalam menghadapi persoalan yang berat. Mungkin juga waktu itu Daud sedang berada di dalam tekanan-tekanan maut. Di mana Daud menghadapi pergumulan yang berat dan hatinya sangat marah dengan orang-orang yang jahat di sekitarnya. Padahal Daud sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Daud sudah melakukan yang terbaik bagi Raja Israel yang waktu itu adalah raja pertama Israel yang bernama Saul. Dia sudah berikan yang terbaik. Dia sudah mengalahkan musuh terbesar mereka, yaitu Goliat. Tetapi apa yang sedang diterima oleh Daud? Apa yang sedang dialami oleh Daud? Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Dia melihat sekelilingnya bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang mencabut nyawanya, justru mereka sepertinya diberkati oleh Tuhan. Dia mulai membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang-orang lain. Mulai dia mengalami keraguan. Dia mulai gagal fokus dengan kehidupan yang dia miliki, dengan iman yang dia miliki, dengan pengharapan yang dia miliki. Dia mulai gagal fokus dengan Tuhan yang memberikan pengharapan itu kepadanya. Merasa gagal, padahal sudah melakukan firman Tuhan. Ini seringkali kita alami. Kita sudah berikan yang terbaik bagi Tuhan. Menurut kita itu yang terbaik. Tetapi tidak ada seorang pun yang menganggap itu baik. Tidak seorang pun mungkin yang berikan terima kasih buat kita. Bapak Ibu Saudara sudah berikan yang terbaik buat pelayanan Tuhan. Tetapi tidak ada memberikan ucapan terima kasih. Tidak ada pujian dalam itu. Ingat bahwa pelayanan itu bukan saja di gereja, tetapi pelayanan itu di mana saudara bekerja sebagai agen-agen dari pengharapan, di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan sebagai agen untuk memberitakan tentang pengharapan kepada orang. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita gagal fokus. Karena pengharapan itu sungguh menjanjikan bagi mereka yang setia dan percaya kepada Tuhan. Kemudian kita lihat setelah Daud berkeluh kesah, setelah Daud merasa gagal, hal yang paling tepat yang dia lakukan adalah di ayat 4 dan sampai ayat 6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku,
supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Hanya beberapa telempap. Telempap itu adalah ukuran telapak tangan. Ya, jadi dia mulai memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Artinya bahwa keluh kesah dan kemarahan yang kita miliki itu janganlah kita lampiaskan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu tidak ada gunanya. Tapi Daud memberikan contoh yang baik ketika melihat kehidupannya yang tak berarti. Melihat kehidupannya, semua orang hendak membunuh dia, semua orang hendak membinasakan dia. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang kepercayaannya. Disinilah Daud mulai mengubah pola pikirnya untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Daud mulai menceritakan kepada Tuhan, Tuhan, umurku hanya beberapa jengkal saja. Umur manusia itu hanya sebentar. Apakah yang dapat dilakukan dengan kesempatan, dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah yang dapat kulakukan untuk mengisi waktu ini, karena hidup ini adalah sementara? Kita diingatkan kembali tentang batas umur kita di dunia ini. Umur itu begitu singkat. Ada banyak orang-orang di masa sekarang ini. Kemarin kita baru berteman dengan dia. Kemarin kita baru bermain dengan dia. Kemarin kita baru berkata, "Halo saudara." Tapi sebentar dia sudah pergi meninggalkan kita. Begitu banyak kesan di masa-masa COVID ini. Sepertinya kita tidak percaya bahwa dia akan segera pergi meninggalkan kita. Orang-orang yang kita kasih begitu cepat berlalunya di bumi ini. Mereka pergi meninggalkan kita. Daud menyadarkan kita bahwa selama masih ada kesempatan, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Investasikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Pelayanan-pelayanan kita, dimanapun saudara Tuhan tempatkan kita. Karena hidup itu adalah kesempatan. Luar biasa. Yang berikutnya, hal yang kedua adalah moto menjalankan investasi pengharapan. Moto menjalankan investasi pengharapan. Filipi 1 ayat 21 dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Ini adalah ungkapan seorang Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini dalam pelayanannya berkata bahwa hidupku adalah hidup bagi Kristus, dan kalau toh aku mati itu keuntungan. Artinya hidup itu harus dijalankan dengan benar. Ingatlah, waktu seperti sungai. Kamu tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir akan terus berlalu.
dan tidak akan pernah kembali. Untuk itu, buat hidupmu lebih berarti. Dalam setiap hubungan dengan anak-anak, dengan orang lain, dengan keluarga, tuliskanlah kesan yang berarti di hidup mereka. Ini adalah sebuah investasi pengharapan. Bagaimana kita menjalankannya dengan benar? Bagaimana kita membuahkan pengharapan-pengharapan bagi orang lain? Bagaimana orang lain akan menilai pengharapan yang kita miliki begitu berkesan? Ini sangat penting. Paulus memandang kehidupan itu adalah memberi buah untuk Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jika saudara memandang hidup itu hanya fokus kepada diri sendiri, hati-hati. Karena Kristus yang ada di dalam kita, firman-Nya yang ada di dalam hidup kita, harus kita ceritakan kepada orang lain. Harus kita beritahukan menjadi saksi bagi Tuhan. Bagaimana menceritakan pengalaman-pengalaman bersama Kristus. Bahwa di dalam Kristus sungguh ada pengharapan. Itulah moto dari investasi pengharapan itu. Yang terakhir, kita adalah agen dari pengharapan itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba periksa jantungmu. Coba diagnosa rohanimu. Masihkah denyut jantungmu memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan? Ini yang dikatakan Daud di ayat 7 tadi. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Kepadamulah aku berharap. Inilah yang menjadi kekuatan para agen pengharapan. Yaitu bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan itu. Saudaraku, Tuhan sebagai investor dari pengharapan itu memberikan semua apa yang dia miliki. Firman-Nya di dalam hatimu. Kuasanya diberikan gratis kepada kita. Kasih-Nya diberikan berlimpah kepada kita. Anugerahnya setiap pagi selalu baru bagi kita. Roh Kudus jadi diberikan kepada kita untuk menolongmu dalam menginvestasikan pengharapan itu. Itu semua diberikan kepada kita. Oleh sebab itu selaku agen dari pengharapan itu, mari kabarkanlah kepada dunia di mana saudara tinggal. Di mana saudara ditaruh atau ditempatkan oleh Tuhan. Kamulah agen-agen pengharapan itu yang memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesuslah pengharapan itu. Hanya di dalam Dia kekuatan kita. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Itu yang sangat berarti. Oleh sebab itu, mari dalam menjalankan misi pengharapan ini, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya
Tuhan sebagai investor pengharapan buat kita. Kita menjadi pelaku-pelaku investasi yang tegar dan bersemangat. Dan kita mau menjalankan investasi itu kepada banyak orang. Supaya semua orang memiliki pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh dikuatkan karena pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Biarlah kami juga membagikan pengharapan di dalam Yesus Kristus kepada banyak orang. Supaya setiap orang boleh mendengar-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dan sebagai pemilik pengharapan. Dan setiap orang itu mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di hati kami supaya kami berani memberitakan Yesus sebagai sumber pengharapan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online. Dan tentunya kita akan terus tetap bersyukur. Tuhan selalu baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan sudah beri kita waktu untuk mengikuti ibadah online atau ibadah Zoom pada pagi ini. Dan seperti biasa pesan saya di minggu ini adalah berbicara mengenai jadilah atau menjadi orang yang lembut hati. Di dalam 1 Samuel 24 ayatnya yang kelima firman Tuhan berkata, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun dan lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa atau kisah yang menceritakan ketika Saul mengejar Daud karena iri hati. Iri hati adalah bagian di mana setiap orang tanpa terkecuali memiliki dan pernah mengalami yang namanya iri hati. Saul takut kalau satu hari nanti Daud akan merebut tahtanya itu. Itu sebabnya berkali-kali Saul mencoba untuk membunuh Daud. Dan dalam kisah yang saya baca di dalam firman Tuhan ini, sekali waktu Daud ada kesempatan untuk Daud membunuh Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia hanya memotong punca atau ujung jubah daripada Saul. Dan ini berbicara atau mengartikan hati Daud yang lembut. Daud tidak sampai atau tidak mau melakukan sesuatu yang merusak atau mencelakakan Saul, sekalipun Saul begitu membencinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang sedemikian lembut tidak akan pernah dimiliki oleh semua orang, apalagi orang-orang percayanya Tuhan. Hanya mereka yang selalu mau tinggal di dalam hadirat Tuhanlah yang akan dapat memiliki kelembutan hati yang seperti itu. Bisakah kita memiliki pengharapan bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita? Bisakah kita berdoa untuk orang-orang yang sudah menyakiti kita? Bisakah kita memiliki harapan-harapan yang membangun hidup mereka? Sekali lagi saya mau katakan, hanya orang yang dapat
dan mau bergaul karib dengan Allah, maka dia akan bisa melakukannya. Mari taruhlah harapan-harapan yang baik bagi orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Bahkan rindukanlah mereka akan diberkati Tuhan. Dan ini adalah kebenaran. Kiranya pesan ini akan membawa kita untuk kita mengevaluasi kehidupan pribadi kita. Adakah kita memiliki harapan-harapan yang baik untuk orang-orang yang sudah mengecewakan kita? Tuhan berkata, lakukanlah seperti apa yang sudah aku lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di ujung ibadah online atau Zoom pada pagi ini, tentunya saya akan mengakhiri dengan doa dan doa berkat. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, siapapun yang ikut di dalam ibadah Zoom atau YouTube ini, mari kita satukan hati, berdoa, mengucap syukur, dan serahkanlah selalu segala kekhawatiranmu kepada Dia yang empunya hidup. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik dan sangat baik. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini, sekalipun kami belum bisa bertatap muka sebagaimana kami lakukan pada waktu-waktu sebelum pandemi. Namun kami menikmati berkat Tuhan. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu ketika hati kami penuh haus terbuka untuk-Mu. Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui WL, tim musik, multimedia, semua yang sudah melayani Tuhan, kami diberkati. Dan doa kami berkati mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di ujung ibadah online atau Zoom pada pagi ini, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk gereja-Mu baik di Puri, di Geraha yang belum bisa mengadakan ibadah secara offline. Kiranya Tuhan buka jalan, kiranya Tuhan tolong supaya kami bisa melakukan ibadah seperti sebelum pandemi. Dan ini menjadi kerinduan kami bersama ya Tuhan. Kami bawa di dalam doa kami pagi ini dan percaya Tuhan akan menolong dan buka jalan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus di dalam hari-hari yang akan dilalui 1 minggu ke depan. Marilah Tuhan menyertai setiap keluarga, setiap keperluan, setiap usaha pekerjaan, setiap anak-anak kami Tuhan. Engkau ada dan turut bekerja seperti kata firman-Mu untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga terus berdoa untuk Indonesia, negeri yang kami kasihi. Ampunilah, pulihkanlah ya Tuhan, supaya semua akan berjalan normal kembali. Perekonomian yang terpuruk saat ini, hanya dengan kuasa Tuhan semua akan bisa dipulihkan. Sebab itu kami serahkan semua ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, apapun itu bentuknya, sakit penyakitkah, keuangankah, keluargakah, pekerjaankah, pendidikan anak-anak kami, semua Tuhan kami memohon Engkau yang akan selalu ada dan menyertainya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat untuk semua jemaat-jemaat-Mu, baik di Puri, Geraha, dan siapa saja yang sedang mengikuti acara ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Marilah kita terus setia di dalam Tuhan. Marilah kita tidak akan pernah tawar hati dan menyerah. Sebab penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan,
dan percaya bahwa selalu kasih kuasa Tuhan menyertai kita. Mari kita akan katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.